mempunyai Allah yang setia, Allah yang baik. Oleh karena itu, mari kita naikkan pujian, segala puji, hormat, juga syukur sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Adik-adik, kakak, adik-adik berdiri, mari kita angkat pujian ini. Sekali lagi kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setiap kita pasti menghadapi masalah atau kesulitan. Tetapi adik-adik ingatlah, dalam setiap masalah atau kesulitan yang kita hadapi, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita. Mari adik-adik kita angkat pujian dalam perahu dengan Yesus. Kita masih berdiri ya, kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian burung pipit. Tapi Tuhan dimakan bunga
kasih. Sekali lagi, kami boleh datang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bantulah kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan tenang. Bantulah kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak berdoa kepada Tuhan, lalu doa adik-adik dikabulkan sama Tuhan? Gimana rasanya? Pasti rasanya senang sekali pada saat doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak berdoa, tapi adik-adik rasa kok Tuhan nggak jawab sih doa saya? Kapan ya Tuhan jawab doa saya? Nah, adik-adik, ini juga yang dihadapi oleh bangsa Israel. Adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Nia, bagaimana Tuhan menyertai perjalanan hidup Yusuf, anak kesayangan dari siapa dah? Siapa? Betul, Yakub. Dia adalah anak kesayangan dari Yakub. Nah, bagaimana Yusuf, dia saudara-saudaranya iri sama dia karena dia adalah kesayangan papanya, sehingga mereka berusaha menjual dia jadi budak. Lalu Yusuf hidup menderita di Mesir, dijadikan budak dan lain-lainnya, mengalami perjalanan hidup yang panjang sampai akhirnya Yusuf bisa dipimpin oleh Tuhan menjadi apa? Menjadi salah seorang pembesar di Mesir. Wah, dia menjadi orang hebat, jadi gubernur di sana. Wah, kekuasaannya begitu besar, satu tingkat di bawah raja. Wah, besar sekali kan kekuasaannya. Nah, bagaimana hidup Yusuf yang begitu susah, yang begitu sulit, Tuhan pimpin dia dari seseorang yang menjadi budak saja yang dijual oleh saudara-saudaranya menjadi seorang yang sukses hidupnya. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar bagaimana cerita Tuhan mendengarkan atau menjawab doa dari bangsa Israel. Adik-adik, kelanjutan dari cerita minggu lalu, orang-orang Israel, saudara-saudaranya Yusuf beserta dengan papa dan mamanya, mereka diajak pindah ke negeri Mesir dan mereka tinggal di tanah Goshen. Nah, karena bencana kelaparan, akhirnya mereka tinggal di sana bersama dengan Yusuf, tinggal di Mesir. Adik-adik, di sana saudara-saudaranya itu berkembang, bertambah bersama dengan Yusuf. Mereka satu keluarga bertambah menjadi semakin banyak dan semakin banyak, berkembang menjadi sebuah bangsa yang disebut dengan bangsa Israel. Disitulah cikal bakal munculnya bangsa Israel. Wah, mereka bertambah menjadi sangat banyak sekali. Sampai saat itu Yusuf sudah meninggal ya adik-adik. Lalu muncul satu raja Firaun yang baru yang tidak kenal dengan Yusuf. Nah, raja ini begitu ketakutan. Bangsa Mesir juga begitu ketakutan melihat begitu cepatnya, pesatnya perkembangan dari penduduk bangsa Israel. Begitu banyak sekali orang bangsa Israel, sehingga bangsa Mesir begitu ketakutan. Takut apa? Takut jika satu hari nanti musuh dari negara Mesir, musuh dari bangsa Mesir datang mau menyerang bangsa Israel, bisa saja
bisa saja apa? Ikut-ikutan melawan bangsa Mesir. Nah, itulah kekhawatiran mereka, kekhawatiran Firaun dan bangsa Mesir. Adik-adik, maka Firaun berusaha memikirkan cara, bagaimana cara untuk membuat bangsa Israel penduduknya tidak banyak lagi. Yaitu caranya mereka ditindas, mereka diperbudak. Adik-adik tahu nggak jadi budak itu gimana? Wah, jadi budak itu mereka disiksa, melakukan segala sesuatu tuh harus sesuai dengan perintah majikannya. Diperbudak seperti pembantu tapi lebih rendah lagi, adik-adik ya. Jadi mereka tidak punya hak, tidak punya kebebasan. Jadi apa-apa harus mengikuti apa kata tuannya, adik-adik. Tapi bangsa Israel walaupun mereka diperbudak, tapi mereka terus bertambah-tambah, makin banyak, sampai Firaun merasa ketakutan. Ya, adik-adik. Lalu satu saat Firaun sampai mengeluarkan sebuah perintah. Apa itu perintahnya? Yaitu seluruh bayi dari bangsa Israel itu, jika lahir bayi laki-laki, maka mereka harus dibunuh. Wah, kejam sekali ya Raja Firaun ya, adik-adik ya. Jadi tidak ada ketenangan di bangsa Israel. Bayi-bayi mereka yang dilahirkan, jika itu bayi laki-laki, maka akan langsung dibunuh ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, dari sekian banyak bayi-bayi tersebut, ada satu bayi yang selamat dari pembunuhan itu. Bayi itu waktu dia baru umurnya 3 bulan, masih oek-oek, masih suka nangis-nangis adik-adik ya. Baru 3 bulan dia sudah dibuang ke Sungai Nil. Dan bayi ini diselamatkan oleh putri Firaun. Dia tumbuh besar, makin besar dan makin besar. Tapi adik-adik, dia tahu dia adalah orang Israel. Walaupun dia hidup enak di istana, apa-apa ada, tapi dia tahu saya orang Israel, bukan orang Mesir. Karena apa? Karena yang mengasuh dia adalah mama kandungnya. Siapa bayi ini adik-adik? Siapa yang tahu? Ayo. Hah? Siapa? Pintar. Namanya adalah Musa. Musa dia bertumbuh makin besar dan makin besar. Satu hari dia melihat orang Mesir menganiaya atau memukuli orang Israel. Wah, dia sangat marah sekali. Orang Mesir memukuli bangsa dia, orang Israel. Lalu dia cepat-cepat menolong dan memukul orang itu. Dan akhirnya orang Mesir ini meninggal, adik-adik. Wah, si Musa ketakutan, adik-adik. Dia takut perbuatannya ini ketahuan. Dia lari meninggalkan Mesir. Dia lari ke tanah Midian, adik-adik. Adik-adik, cerita pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel dimulai dari kisah Musa ini. Bagaimana caranya Tuhan menolong bangsa Israel melalui Musa? Yang hebat itu adalah Tuhan kita, bukan Musa. Musa hanyalah sebuah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel, melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, menolong mereka keluar dari penjajahan bangsa Mesir. Bagaimanakah ceritanya? Bagaimana cara Tuhan memakai Musa untuk menolong bangsa Israel keluar dari Mesir? Yuk kita ikuti video berikut ini. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel
masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, "Inilah tangan Allah." Tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan,
jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi." Pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan, jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, "Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, juga segala anak sulung hewan, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel." Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu
dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu." Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Adik-adik sudah lihat kan videonya, bagaimana tangan Tuhan bekerja dengan begitu hebat melawan Firaun. Sampai-sampai Tuhan mendatangkan 10 tulah kepada bangsa Mesir, sehingga mereka mau tidak mau pada tulah yang ke-10 Firaun melepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi kita bisa melihat bagaimana awalnya sebenarnya Musa yang begitu takut untuk menghadap Firaun, Musa yang begitu takut dikasih satu perintah oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dia yang begitu takut, tapi dipimpin oleh Tuhan dengan luar biasa. Melalui tangan Musa, Tuhan menunjukkan kuasa-kuasa dan mujizat-mujizatnya melalui 10 tulah, adik-adik. Sampai akhirnya tulah yang ke-10, Firaun tidak bisa apa-apa lagi. Dia ketakutan. Seluruh bangsa Mesir ketakutan dengan semua tulah yang Tuhan datangkan itu, terutama tulah yang ke-10 itu. Seluruh anak sulung dari bangsa Mesir, bahkan dari ternak-ternak mereka pun semuanya mati pada malam itu. Tidak ada rumah dari rumah orang Mesir yang menangis, adik-adik ya. Tapi rumah orang-orang Israel tidak ada yang menangis, tidak ada kematian sama sekali. Nah, hari itu juga seluruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Bahkan waktu orang-orang Israel minta emas, perak, semuanya dikasih oleh orang-orang Mesir itu. Cepat kamu pergi saja, ini kasih kamu mau apa saya kasih. Cepat-cepat usir mereka pergi ya adik-adik ya. Senang gak bangsa Israel keluar dari Mesir? Wah pasti senang dong adik-adik. Akhirnya mereka
merasakan kebebasan hari itu juga, adik-adik. Nah, adik-adik, waktu bangsa Israel sudah keluar, dibawa keluar, mereka harus melakukan perjalanan di padang gurun ya, keluar dari Mesir. Mereka harus melakukan perjalanan. Bagaimana bangsa Israel selama mereka melakukan perjalanan itu? Adik-adik, Tuhan yang mendengar doa mereka. Tuhan yang mendengar doa mereka yang awalnya kesannya kok sepertinya Tuhan tak menolong-tolong sih gitu. Tapi akhirnya Tuhan tolong kan, mereka akhirnya keluar dari Mesir juga. Tuhan itu juga yang menyertai dan menolong hidup mereka selama mereka melakukan perjalanan di padang gurun. Adik-adik, pada saat mereka merasa lapar, pada saat mereka merasa haus mau minum, Tuhan menyediakan air untuk mereka minum. Tuhan menyediakan roti untuk mereka makan waktu mereka lapar. Bukan hanya itu, pada saat mereka mau makan daging, Tuhan pun menyediakan makanan daging itu kepada mereka. Melalui Tuhan mengirimkan burung. Adik-adik, Tuhan yang begitu baik menjaga dan merawat umatnya. Bukan hanya itu adik-adik, mereka melakukan perjalanan melewati padang gurun, itu bisa merasakan begitu panasnya matahari. Wah, kalau siang itu sangat panas sekali, pagi-pagi sudah mulai panas sekali ya adik-adik ya. Kalau matahari sudah naik, udah panas sekali. Apalagi malam, kalau siang panas sekali, tapi kalau malam dingin sekali. Wah, adik-adik, Tuhan walaupun melihat keadaan mereka begitu, tetap menolong mereka. Pada saat pagi hari, mulai pagi sampai sore hari, Tuhan menyediakan, Tuhan melindungi mereka, menaungi mereka dengan tiang awan, sehingga mereka tidak merasakan kepanasan. Wah, Tuhan baik ya. Wah, Tuhan menyediakan tiang awan untuk mereka supaya mereka nggak panas. Kita berjemur sebentar aja sudah takut panas. Wah, sebentar aja takut hitam nih adik-adik ya. Nah, waktu malam hari pada saat mereka mungkin akan menghadapi kedinginan, Tuhan menyediakan tiang api sehingga badan mereka merasa hangat. Dan bukan hanya itu, waktu malam tidak ada lampu, gelap gulita, tidak bisa melihat. Ada tiang api yang menerangi mereka. Baik nggak Tuhan? Wah, Tuhan itu baik sekali terhadap bangsa Israel. Tapi sayangnya Tuhan yang sudah begitu baik sama bangsa Israel pun masih suka memberontak, masih suka bersungut-sungut kepada Tuhan, masih suka ngomel-ngomel. Sudah dikasih makan, wah ngomel, bosan lah, inilah. Oh dulu kami tinggal di Mesir lebih enak, bisa makan daging, mau apa saja bisa. Pasti begitu ya, ngomel-ngomel ya. Adik-adik, nah kita tidak boleh seperti bangsa Israel. Tuhan sudah begitu baik dengan kita. Kita tidak boleh suka menggerutu, suka bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Nah, adik-adik, saat itu juga, waktu mereka sudah hampir sampai di tanah perjanjian, tanah yang Tuhan janjikan kepada Bapak Abraham, bahwa keturunan Abraham akan bertumbuh menjadi begitu banyak sekali dan mereka akan masuk ke negeri perjanjian. Nah, waktu mereka mau sampai, sudah hampir sampai, Musa waktu itu mengirimkan 12 pengintai ke tanah Kanaan. Itu adalah tanah perjanjiannya. Waktu dikirimkan 12 orang ke sana, waktu mereka pulang kembali, mereka ada 10 orang yang melaporkan bahwa negeri Kanaan itu, wah orangnya besar-besar, kalau kita lawan mereka kita pasti kalah, kita ini seperti belalang saja, mereka raksasa, orangnya besar-besar. Dua orang bilang lagi, dua orangnya
tidak melemahkan semangat mereka. Malah dua orang itu memberi mereka semangat. Tidak, negeri di sana itu sangat subur. Wah, tanahnya begitu makmur. Kalau kita ke sana, kita lawan mereka, Tuhan pasti akan menolong kita. Tapi bangsa Israel mendengar perkataan 10 orang itu. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka ragu kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan marah. Adik-adik kalau begitu kan marah. Wah, sudah begitu baik sama teman. Lalu misalnya temannya ngomong apa gitu, wah pasti kan kita diragukan, pasti kita merasa marah. Wah, Tuhan merasa marah, adik-adik. Dia menghukum bangsa Israel. Akhirnya mereka harus melakukan perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Yang seharusnya mereka sebentar lagi akan sampai, tapi akhirnya mereka harus mengelilingi padang gurun lagi selama mereka harus melakukan perjalanan dalam padang gurun itu selama 40 tahun, adik-adik. Nah, walaupun begitu, walaupun bangsa Israel itu suka membuat hati Tuhan kecewa, tapi Tuhan tidak pernah lupa dengan bangsa Israel. Tuhan tetap menyertai bangsa Israel sampai akhirnya bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Semuanya itu adalah karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Tuhan mengingat janjinya kepada Bapa Abraham. Nah, Tuhan tidak meninggalkan anak-anaknya yang percaya kepadanya. Nah, adik-adik, seperti cerita yang tadi kita dengarkan, kok kesannya Tuhan tidak mendengarkan doa bangsa Israel ya? Kok sekian tahun, selama 430 tahun bangsa Israel dijajah. Mereka harus tinggal di Mesir selama 430 tahun. Kok Tuhan nggak jawab ya doanya? Adik-adik, waktunya kita itu tidak sama dengan waktunya Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik untuk semua anak-anaknya, untuk bangsa Israel, termasuk kita juga. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Tuhan punya waktunya. Nah, waktu Musa lahir, waktu Musa sudah dewasa, sudah siap diutus oleh Tuhan, itulah waktu yang tepat yang akan Tuhan pakai untuk melepaskan bangsa Israel. Demikian juga dengan kita. Pada saat kita mengalami kesusahan dalam hidup ini, kalau kita merasa sedih, kita boleh berdoa, ngomong, curhat sama Tuhan. Kita boleh cerita sama Tuhan kesusahan hati kita, dan Tuhan akan menghibur kita. Pada saat kita mengalami kesulitan, kita boleh minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita. Walaupun sudah kita doakan, kenapa doanya masih belum dijawab-jawab oleh Tuhan? Tuhan memiliki waktunya sendiri, adik-adik. Ya, jawaban dari doa memang bisa iya, memang bisa tidak, tapi bisa juga nanti, adik-adik. Maka kita harus berdoa dan melakukan apa yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mungkin doa kita tidak dijawab sekarang. Tuhan mempunyai waktunya. Ingat adik-adik, Tuhan tidak lupa dengan umatnya, tidak lupa dengan anak-anaknya. Dia selalu menyertai anak-anaknya. Tapi Tuhan punya waktu yang terbaik untuk anak-anaknya. Ingat ya adik-adik ya. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan ambil dari Keluaran pasal 2 ayat 24 ya. Yuk mari kita berdoa dulu. Tuhan kami adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu menyertai hidup umatnya. Dialah Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang juga sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan. Hidup dengan penuh ucapan syukur
dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, mari kita saksikan teman-teman kita yang menghafal ayat Keluaran tadi. Halo, nama saya Livia. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Keluaran pasal 2 ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Keluaran pasal 2 ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Adik-adik, kasih Yesus itu sangat indah. Kasih Yesus itu lebih indah dari semua ciptaannya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga di padang. Adik-adik, kita bersyukur kita mendapatkan kasih Yesus yang indah itu. Mari kakak ajak adik-adik berdiri, kita angkat pujian kasih Yesus indah, oh indah. beribadah, kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kami juga boleh datang memberikan persembahan. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih menjaga, memelihara kami. Tuhan, kami juga bersyukur kiranya Engkau boleh terus menjaga, memelihara setiap kami. Tuhan, kami juga memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang kami berikan, supaya boleh dipakai untuk di sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
mengakhiri ibadah kita, mari kita angkat pujian Bapa terima kasih. Atas pimpinanmu, sehingga ibadah kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami mau menyerahkan hari-hari kami ke depan, ke dalam pimpinan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah minggu depan kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.